Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misara akan membahas mengenai menentukan pengujian kesesuaian fungsi prototipe produk barang atau jasa. Tujuan diadakan pembelajaran ini siswa diharapkan memahami teknis prototipe produk, dan yang kedua, siswa mengetahui tentang pengujian sistem prototipe dan proses pengujian prototipe. Untuk informasi selanjutnya, mari kita simak video yang berikut ini. Apa sih prototipe itu? Prototipe berasal dari bahasa Latin proto yang berarti asli dan typus berarti bentuk atau model. Prototipe adalah suatu produk atau sistem informasi yang biasanya dibangun untuk tujuan demonstrasi atau sebagai bagian dari proses pembangunan. Sebuah prototipe dibuat sebelum dikembangkan atau justru dibuat khusus untuk pengembangan sebelum dibuat untuk skala sebenarnya atau sebelum diproduksi secara massal. Proses pembuatan prototipe merupakan proses yang interaktif dan berulang-ulang yang menggabungkan langkah-langkah siklus pengembangan tradisional. Prototipe dievaluasi beberapa kali sebelum pemakai akhir menyatakan prototipe tersebut diterima. Ada 7 langkah, yaitu yang pertama, pengumpulan kebutuhan. Pelanggan dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format seluruh perangkat lunak, mengidentifikasikan semua kebutuhan dan garis besar sistem yang akan dibuat. Dan yang kedua, membangun prototipe dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan, misal dengan membuat input dan format output. Yang ketiga, evaluasi prototipe. Evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan apakah prototipe yang sudah dibangun sudah sesuai dengan keinginan pelanggan. Jika sudah sesuai, maka langkah 4 akan diambil. Jika tidak, prototipe direvisi dengan mengulang langkah 1, 2, dan 3. Yang keempat, mengkodekan sistem. Dalam tahap ini, prototipe yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Yang kelima, menguji sistem. Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap dipakai, harus dites dahulu sebelum digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan white box, black box, basis pad, pengujian arsitektur, dan lain-lain. Yang keenam, evaluasi sistem. Pelanggan mengevaluasi apakah sistem yang sudah jadi sudah sesuai dengan yang diharapkan. Jika iya, langkah 7 dilakukan. Jika tidak, ulangi langkah 4 dan 5. Yang ketujuh, menggunakan sistem. Perangkat lunak yang telah diuji dan diterima pelanggan siap untuk digunakan. Model pengembangan memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yang pertama, adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Yang kedua, pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya. Yang keempat, membuat klien mendapat gambaran awal dari prototipe. Selain kelebihan, ada juga kelemahan dari metode prototipe, yaitu pelanggan tidak melihat bahwa perangkat lunak belum mencerminkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan belum memikirkan pemeliharaan dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, metode prototipe sangat diperlukan dalam metode pengembangan sistem informasi untuk menghindari kesalahan dari hasil akhir sebuah produk sebelum diproduksi secara massal dan dipasarkan. Untuk tahap-tahapnya, satu ada perancangan model, yang kedua harus kita uji modelnya itu nanti di lapangan pas kita pakai itu kuat atau tidaknya, nyaman di kaki atau tidak. Yang ketiga adalah pengujian kekuatan, itu yang paling penting itu. Yang keempat adalah prototipe di lapangan, nanti pengujian konsumen itu cocok dengan model kita atau tidak. Agar konsumen percaya pada kualitas kita, terutama tadi ada kekuatan, model, sama kenyamanan. Yang pasti sangat pengaruh pada pengaplikasian dalam hal satu, yaitu model kap atasnya sama nanti pencocokan pada klebut atau listnya itu sendiri. Jadi itu harus kita tata terlebih dahulu sebelum kita naikkan jadi
sepatu. Sekarang kami akan memberikan pertanyaan yang menarik untuk kalian. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan proses pengujian prototipe? Yang kedua, apa keuntungan dan kelemahan dari proses pengujian prototipe? Nah, kesimpulan dari kegiatan pembelajaran ini adalah produk barang atau jasa dalam kegiatan pengujian prototipe dapat menghasilkan informasi penting tentang ketahanan, keamanan, dan penyimpanan produk yang tepat. Itu tadi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.